Tes tes tes. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalur Rewade dengan NIM 4212401085. Nah, di sini saya akan membuat tugas, yaitu membuat logo menggunakan CCNC. Tetapi di sini sebelum saya menggunakan CCNC-nya, saya akan menggunakan dua aplikasi tambahan lagi, yaitu SolidWorks dan Mastercam. Yang dimana tugasnya yaitu SolidWorks sebagai mendesain dan Mastercam ini sebagai perantara untuk mendapatkan G-code yang kemudian akan digunakan ke dalam CCNC-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki desain yang telah saya buat, yang dimana saya akan menyimpannya dengan file name DWG, file type DWG. Saya akan mencontohkan bagaimana cara menyimpannya. Nah, pada bagian file type ini kita bisa mencari DWG. Nah, DWG di sini. Dikarenakan saya sudah menyimpannya, saya akan membuat ulang. Oke, kemudian ini kita centang, dan kemudian dia akan menunjukkan gambar hitam putih seperti ini. Oke, dirasa gambar yang kita buat sudah cukup bagus. Oke, kita tinggal menyimpannya saja. Oke, kemudian kita bisa pergi ke Mastercam. Nah, kita bisa pergi ke file, kemudian open, dan file tab-nya kita akan mencari DWG. Oke, yang ini, yang AutoCAD files ini, kita bisa tekan OK. Kemudian sisa kita bisa mencari di mana kita menyimpannya terakhir kali. Nah, kemudian kita bisa pergi ke machine type, mill, kemudian kita akan menekan default, kemudian tekan yang properties mill default ini, kita pergi ke stock setupnya, kemudian kita akan menggunakan bounding box, dimana dia akan mendeteksi ukuran file solidnya itu. Nah, di sini sudah terdeteksi yang terakhir kali saya gunakan yaitu 100x100. Untuk ketebalan sini saya akan mengisinya dengan 10 saja. Kemudian centang. Nah, selanjutnya itu kita pergi ke toolpad, dan kita akan menggunakan pocket dari sekian banyak toolpad di sini. Oke, centang, dan kita akan menggunakan change sebagai pemilihannya. Kemudian kita pilih objek yang akan mau dipotong. Nah, sebelum itu kita perhatikan arah ini. Usahakan dia itu sesuai dengan arah jarum jam. Oke, kita tekan OK, kemudian tunggu sebentar. Nah, untuk toolpad nya kita menggunakan pocket. Untuk tool yang pada bagian logo ini, saya akan menggunakan yang flat tapi ukurannya yaitu 2 mm. Oke, kita centang saja, kemudian pergi ke order, tidak ada cut parameter. Untuk roggingnya kita menggunakan constant overlap spiral. Entry motionnya menggunakan helix. Nah, untuk bagian spacing pada finishing ini kita menggunakan 1 saja, tidak ada. Untuk deep cut-nya kita akan menggunakan 0,5. Terakhir itu linking parameter, gantikan semuanya ke mode absolute. Kemudian ini kita akan bikin dia min 2. Oke, jika dirasa sudah selesai, kita bisa mencoba untuk mensimulasikannya menggunakan mode yang ini. Oke, terlihat pada bagian logo sudah jadi. Kemudian kita akan lanjut ke bagian fontnya. Kita pilih toolpad, kemudian pocket lagi, chain, dan
pilih mana yang mau dipotong dan usahakan sesuai dengan arah jarum jam. Oke, centang. Oke, toolnya kita menggunakan flat dengan diameter 1. Oke, untuk sisi tidak perlu diganti, yang perlu hanya diganti yaitu toolnya dan linking parameternya. Oke, kita akan mencoba mensimulasikannya. Oke, dan terakhir kita akan mensimulasikan keduanya dengan menekan menu ini, kemudian menu simulasi. Oke, sudah jadi ya. Kemudian jika dirasa sudah yakin, kita bisa mencentangnya lagi untuk mengselectnya, kemudian kita pergi ke menu G-code-nya ini. Kita letak di sini, kemudian save. Nah, untuk bagian G-code ini ada beberapa program yang tidak perlu digunakan dan ada beberapa program yang perlu kita ganti karena tidak sesuai dengan mesin CNC-nya. Itu yang pertama, pada bagian yang awal persen ini sampai ke M6 kita hapus. Kemudian A0 ini sama dengan titiknya, kemudian G43 dan H2 ini. Kemudian kita bisa menggunakan shortcut Ctrl H untuk find and replace. Nah, untuk find-nya kita akan menggunakan huruf T. Nah, di sini pada bagian spindle kita akan menggunakan 0,01 dan tetap sama, yang ini juga kita hapus. Ini juga. Kemudian kita bisa pergi ke menu paling bawah sebar sebelumnya pada bagian ini. Selanjutnya kita pergi ke menu yang paling bawah, dua yang ini tidak kita gunakan, dan yang persen ini juga. Oke, Ctrl A, kita copy, kemudian notepad. Nah, kita tempel di sini, baru kita save. Oke, jika sudah, kita bisa menyilangnya. Ini juga ya, kita bisa membuka mastercam-nya. Oke, power on, emergency kita matikan, kemudian pergi ke stock size NWCS ini. Ketebalannya kita bikin 10. Kemudian kita bisa menaikkan klampnya ke yang paling tinggi. Oke, kemudian kita bisa pergi ke bagian machine operation, kemudian tool management. Oke, kita add tooltabnya flat dengan diameter 2, kemudian panjangnya 100. Kita tambah lagi handmill kedua yaitu flat 1 dan 100. Nah, untuk pada bagian yang 2 mm kita akan meletakkannya pada main spindle, dan yang 1 mm kita taruh di 01 sesuai dengan G-code yang kita tulis tadi. Kemudian kita tekan OK. Nah, kemudian kita bisa pergi ke sini dan kita akan menekan repeat position, tekan OK saja. Kemudian kita pergi ke measure work, yang dimana kita akan menyeting titik nolnya. Pergi ke measure work, kemudian yang bagian persegi ini. Nah, jangan lupa kita save in-nya
ke G54, kemudian kita bisa set W0, yang Y set W0, yang Z set W0. Oke, setelah itu kita bisa pergi ke program, kita bisa tekan new, kemudian oke, setelah memberikan namanya kita tekan oke. Kemudian tekan file, kemudian open, ini kita tekan no saja, dan kita akan mencari file terakhir. Untuk file type-nya kita bisa menggunakan NC code. Kita pilih yang ini seharusnya. Kita open. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Sepertinya gini. Oke, open, nah yang ini. Oke, jika dirasa programnya sudah benar, kita bisa pergi ke menu execute dan kita akan menggunakan Nah, jika sudah selesai, kita bisa melihatnya dengan jelas dengan pergi ke measure, kemudian feature point. Nah, sini kita bisa melihat dengan jelas hasil dari logo yang saya kerjakan dan yang saya buat. Oke. Nah, baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.